Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada subuh hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Terlebih Allah masih menitipkan iman kepada kita, sehingga dengan itulah kita bersama-sama hadir di masjid ini, tentunya dengan tujuan dan maksud yang sama, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh yang baru saja kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal ibadah ibni Adam adalah untuknya, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li ajzi anabi, karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan pada kata as-sawmu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Sehingga beliau mengatakan derajat orang-orang yang berpuasa di antara kita berbeda-beda, hadirin sekalian. Yang pertama, ada orang yang berpuasa pahalanya banyak. Ada juga yang berpuasa pahalanya sedikit. Dan ada juga yang berpuasa tidak ada sama sekali pahalanya. Dan semoga kita semua berada pada poin pertama, yaitu berpuasa dengan pahala yang banyak. Bagaimana dengan poin yang kedua?
berpuasa tetapi pahalanya sedikit. Menurut saya hadirin sekalian, ini masih aman, karena ada pahalanya walaupun itu sedikit. Tetapi yang tidak aman hadirin adalah mereka yang berpuasa tapi tidak ada pahala yang dia dapatkan, sesuai yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering kita dengarkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak yang berpuasa tetapi yang didapatkan itu hanyalah lapar dan haus. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa demikian hadirin sekalian? Mungkin bisa jadi mereka berpuasa tetapi tidak meninggalkan pahala yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah, bukankah ketika kita berpuasa dua yang mesti dijaga hadirin? Pertama adalah yang membatalkan pahala puasa, dan yang kedua yang membatalkan puasa. Bagaimana dengan yang membatalkan pahala puasa? Puasanya tetap sah dan dianggap telah melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, coba kita kaitkan yang sering kita dengarkan. Ini ada kaitannya dengan puasa hadirin. La taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Zina itu Bapak Ibu bukan orang yang melakukan persetubuhan kepada mereka yang bukan muhrimnya, tidak. Tetapi menurut Gurutta, pada diri kita ini berpotensi melakukan zina. Contohnya mana? Mata itu zinanya melihat. Oleh karena itu, ketika kita sedang berpuasa, sebisa mungkin menjaga pandangan. Karena tidak benar hadirin sekalian, ketika ada orang berpuasa tapi kan menonton juga cendolin-dolin misalkan. Mulut itu zinanya berkata-kata. Maka ini juga yang mesti dijaga. Ketika berpuasa, pastikan mulut kita ini terjaga dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan kita puasa, gosip juga jalan. Cerita orang kiri kanan, cerita tetangga, dan lain sebagainya. Ini dapat membatalkan pahala puasa kita dan berpeluang mendapatkan nilai nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas puasa yang kita lakukan. Kita mungkin pernah dengar namanya Siti Maryam. Siti Maryam ini dijelaskan dalam Al-Quran. Terdapat pada surah Maryam ayat 26. Siti Maryam hadirin sekalian, beliau berpuasa tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi yang dijaga juga adalah berbicara. Jadi Siti Maryam berpuasa tidak boleh berbicara. Kapan dia berbicara, maka puasanya dianggap batal. Dan alhamdulillah hadirin, syariat itu tidak mewajibkan kepada kita untuk dilakukan. Karena kalau ini dilakukan, bahaya. Kita berpuasa tidak boleh berbicara misalkan. Bahkan suatu ketika Siti Maryam sedang menggendong bayinya Nabi Isa alaihissalam, sementara berjalan
datang kafir Quraisy bertanya, Maryam, siapa bapaknya itu? Anakmu. Kenapa ada anak tidak ada bapaknya? Narenan tuh manggena, timai manggena. Karena pada saat itu Siti Maryam sedang berpuasa dan beliau bernazar tidak berbicara dengan siapapun dalam keadaan dia berpuasa, maka atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, yang menjawab pertanyaan kafir Quraisy pada saat itu dalam keterangan disampaikan adalah Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan, ana abdullah, saya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sebisa mungkin hadirin dalam kita berpuasa menjaga ini perkataan. Pastikan yang kita keluarkan dari mulut kita itu hal yang bermanfaat atau yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Bahkan dari perkataan ini bisa menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah membaca Al-Quran. Ini yang selalu kita sampaikan kepada jamaah. Jangan sampai dalam setiap kita berpuasa meninggalkan itu pahala membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu huruf saja yang kita baca pada Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, satu huruf diberikan satu kebaikan. Dalam satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Itu di luar bulan suci Ramadan. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Bagaimana nih kalau misalkan dibaca di dalam bulan suci Ramadan? Nakongi gurutta kali 10. Maka 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi membaca satu huruf di Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan, maka kita berpeluang mendapatkan 100 kebaikan, 100 pahala. Makanya jangan sampai disia-siakan hadirin sekalian. Inilah manfaatnya kita menjaga perkataan hanya dengan memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini yang pertama jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Yang kedua, apa hikmah daripada kita berpuasa? Sesuai yang diberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan judul ceramah adalah hikmah puasa. Sisi lain daripada hikmah puasa ini, dan ini yang kita harapkan bersama jamaah, apa itu adalah sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Sekalipun sumu tasihu ini dianggap sebagai hadis dhaif, tetapi pada prakteknya pelaksanaannya tidak dilarang hadirin sekalian, sebagai motivasi kita untuk melakukan ibadah puasa. Sumu tasihu, berpuasa kalian supaya sehat. Saya yakin hadirin tidak ada di antara kita yang tidak ingin sehat. Maka sehatlah dengan berpuasa hadirin sekalian. Ya. Apa bukti bahwa puasa itu menyehatkan? Saya pernah membaca referensi, ada seorang prof namanya Vladimir Nikitin. Beliau dari ilmuwan dari Rusia, meneliti ini apakah puasa betul-betul menyehatkan atau tidak. Ya, sebagaimana masa puasa menyehatkan, sementara puasa kan tidak makan, tidak minum. Masa iya puasa itu menyehatkan? Maka dia mengambil 2 ekor tikus putih sebagai objek atau alat penelitiannya. Yang satunya, tikus yang pertama dia jadikan sebagai layaknya manusia yang berpuasa. Jadi ketika waktu sahur dia kasih makan sahur. Masuk waktu imsak mulai dia tahan makannya. Sampai masuk waktu buka puasa. Tikus yang kedua dia jadikan layaknya sebagai manusia yang tidak berpuasa. Jadi kapan saja dia kasih makan. Mulai pagi dia kasih sarapan, menjelang siang dia kasih makan lagi, di waktu siang dia kasih makan, di waktu sore dia kasih makan. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Setelah selesainya puasa ini,
barulah kemudian Prof ini, ilmuwan dari Rusia, percaya bahwa ternyata puasa itu betul-betul menyehatkan, hadirin sekalian. Kenapa? Karena tikus yang dia jadikan sebagai layaknya manusia yang berpuasa, justru hidupnya lebih sehat, bahkan lebih panjang umurnya 4 tahun dibandingkan daripada tikus yang dia jadikan layaknya manusia yang tidak berpuasa. Hidupnya, umurnya lebih pendek, lebih tidak sehat, bahkan hanya berumur sampai 2,5 tahun. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah, dari sini kita sudah hakul yakin bahwa puasa itu menyehatkan. Ada lagi nih, peneliti dari Belanda. Beliau pernah ditanya, apa resepnya supaya orang sehat? Ternyata beliau mengatakan bahwa salah satu resep yang paling bagus untuk menyehatkan badan kita ini adalah berpuasa. Jangan alfa berpuasa 8 hari dalam 1 bulan. Masya Allah, ternyata hadirin sekalian, jauh sebelum mereka mengatakan bahwa berpuasa selama 8 hari di dalam 1 bulan berjalan, Islam sudah mengajarkan, hadirin. Apa yang diajarkan oleh Islam? 8 kali puasa sunnah yang dilakukan dalam 1 bulan. Setiap 1 minggu ada puasa sunnah yang dianjurkan, Senin dan Kamis, jamaah. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang berpuasa mati, hadirin. Tanghalik baka kilangerang karena Yanu mati gara-gara puasa, tidak ada. Tidak pernah juga kita mendengarkan bahwa Yanu nilarikan lampar rumah sakit karena puasa tidak ada. Justru alhamdulillah, data yang kita terima sampai hari ini, saudara atau saudari kita sehat karena puasa. Ada orang yang memiliki riwayat penyakit MA, sebagaimana penyakit MA itu tidak boleh tidak ketemu dengan makanan, wajib makan di jam sekian, harus ada isinya perut. Tapi alhamdulillah, dengan niat nawaitus shauma ghadin, masuk di waktu imsak dia tahan makannya sampai datang waktu buka puasa, penyakitnya tidak pernah datang. Ini bukti bahwa puasa itu, jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah, menyehatkan jamaah. Jadi tidak ada alasan Pak, Ibu, untuk meninggalkan puasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai bentuk kasih sayang. Jadi kita tidak boleh lagi mengatakan, kan ada juga di antara kita yang sering mengatakan begini, kenapa kau tidak berpuasa? Puasa membunuhku. Anne bulang anak bunuh tawa, talang andre kita talang inungki. Padahal tidak. Allah perintahkan kita berpuasa bukan Allah supaya kita mati, tidak. Justru hadirin sekalian, ini bentuk kasih sayang Allah. Allah perintahkan kita berpuasa. Dalam 12 bulan ini Allah berikan kita kesempatan berpuasa selama 1 bulan. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada alasan meninggalkan puasa ini, terkecuali ada 9 orang memang yang tidak boleh berpuasa. Kalau di 9 ini ada sama kita, maka boleh tidak berpuasa. Yang mana itu hadirin sekalian? Yang pertama, kita supaya lebih mudah menghafalnya, kita sandingkan begini Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa adalah anak-anak dan orang gila. Kenapa saya sandingkan begini? Supaya mudah dihafal. Karena anak-anak dan orang gila ini sama-sama tidak berakal, maka boleh dia tidak berpuasa. Anak-anak ketika dia tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dan tidak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Adalah orang tuanya yang tidak mengajarkan puasa kepadanya ketika sudah berumur 7 tahun. Dalam agama juga diajarkan Bapak Ibu, ada namanya puasa tarbiyah, puasa pendidikan untuk anak. Bagaimana caranya? Gampang hadirin. Di saat bangun sahur, bangunkan anak tak juga untuk sahur. Di saat masuk waktu imsak, ajarkan anak tak untuk menahan puasa. Sampai kemudian masuk di waktu jam 6 pagi, anak tak sudah lapar, kasih makan nih. Buka mau kona. Waktu numi kau buka. Jangan dipaksa karena belum punya kewajiban dia berpuasa.
Jangan dipaksakan. Tahangina. Kubaliang ko sepeda puna nukul yang balik baki. Tanya sepeda nubaliang yang ujung-ujung nama hati anak tak. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang pertama. Yang kedua adalah orang tua dan orang sakit. Kenapa saya sandingkan berdua begini? Karena sama-sama orang lemah. Boleh tidak berpuasa kalau dalam keadaan sakit, boleh. Tapi kan tidak semua penyakit. Penyakit itu tidak boleh dengan diagnosa kita sendiri. Niat tahu ni kutak nang ngura kota nggak puasa, nak garinga, garing ngura kalau ngacak dia, tidak masuk. Ada juga yang kadang ditanya, kenapa kau tidak puasa kau? Nah bilang sakit kah? Sakit apa? Kau bilang, dalam sekali sakitku. Sakit apa? Nah bilang dalam sekali sakitku, Ustaz. Sakit apa? Kena bilang sakit hati. Nah, tidak masuk juga. Hadirin, maka mesti dilibatkan dokter. Pertama, ada orang yang ketika dia dalam keadaan sakit tapi dia juga berpuasa, bertanya ke dokter, tapi dokter ahli. Dok, saya berpuasa, saya sedang sakit dok, tapi saya juga berpuasa. Kira-kira kalau saya teruskan ini puasaku, apakah tidak mempengaruhi ini penyakitku? Nah bilang dokter, justru puasamu akan menyembuhkan penyakitmu. Maka orang yang seperti ini tetap wajib berpuasa, hadirin sekalian. Yang kedua, ada orang datang lagi juga bertanya ke dokter, dok, saya sedang sakit, tapi saya juga sedang berpuasa. Kira-kira bagaimana menurut dokter? Kalau saya teruskan ini puasa? Nah bilang dokter begini, jangan dulu puasa. Kenapa? Karena penyakit kita ini butuh asupan makanan, butuh minuman. Tidak boleh kalau tidak makan. Maka orang yang seperti ini boleh dia tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha dari berapa puasa yang dia tinggalkan. Ada juga orang datang bertanya, dok, ada orang sakit tapi mau puasa. Nah bilang dokter, jangan lalu kau puasa. Kenapa? Kalau kau puasa ujung-ujungnya mati ki. Maka orang yang seperti ini haram hukumnya puasa, tetapi dia wajib berfidyah dari berapa setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua, sudah keempat jamaah. Yang ketiga, siapa lagi? Adalah orang yang haid dan nifas. Ini kita sandingkan juga dua-duanya. Yang keempat adalah orang yang hamil dan menyusui. Dan yang terakhir adalah orang yang musafir. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa yang kita akan dapatkan ketika kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan betul-betul melakukan ibadah puasa. Tidak hanya puasa dengan menahan lapar dan dahaga, haus, tetapi juga tentu puasa kita diisi dengan amaliyah-amaliyah Ramadan untuk tujuannya menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan. Tentunya harapan kita bersama hadirin sekalian, semoga dengan puasa yang sudah kita lakukan dan yang kita lakukan hari ini, insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dan puasa kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang salah, tentu datang dari pribadi, namun yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan, billahi taufik was sa'adah, wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.